Kanker kandung kemih sel non-urotelial mengacu pada tumor yang berasal dari sel selain sel urotelial di kandung kemih. Berikut adalah informasi komprehensif tentang kanker kandung kemih sel non-urotelial. 1. Jenis kanker kandung kemih sel non-urotelial. Kanker kandung kemih sel non-urotelial meliputi jenis langka seperti karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, karsinoma sel kecil, dan sarkoma. Tumor-tumor ini berasal dari jenis sel yang berbeda di dalam kandung kemih dan mungkin memiliki karakteristik dan pendekatan pengobatan yang berbeda dibandingkan karsinoma sel urotelial. 2. Faktor risiko dan penyebab. Faktor risiko untuk kanker kandung kemih sel non-urotelial dapat bervariasi tergantung pada jenis tumor tertentu, tetapi dapat meliputi paparan terhadap bahan kimia tertentu, peradangan kronis, faktor genetik, dan terapi radiasi sebelumnya. Penyebab pasti kanker kandung kemih sel non-urotelial belum sepenuhnya dipahami dan mungkin melibatkan kombinasi faktor genetik dan lingkungan. 3. Gejala dan diagnosis. Gejala kanker kandung kemih sel non-urotelial serupa dengan karsinoma sel urotelial dan mungkin termasuk hematuria darah dalam urin, urgensi buang air kecil, nyeri panggul, dan infeksi saluran kemih yang sering. Diagnosis melibatkan studi pencitraan, sistoskopi, dan biopsi untuk menentukan jenis dan sejauh mana tumor. 4. Pendekatan pengobatan. Pengobatan untuk kanker kandung kemih sel non-urotelial bergantung pada jenis tumor tertentu, tahapnya, dan kondisi kesehatan individu secara keseluruhan. Opsi pengobatan dapat meliputi operasi, kemoterapi, terapi radiasi, imunoterapi, dan terapi berbasis target. Disesuaikan dengan karakteristik tumor. 5. Prognosis dan hasil. Prognosis untuk kanker kandung kemih sel non-urotelial bervariasi tergantung pada jenis dan tahap tumor, respons terhadap pengobatan, dan faktor individu lainnya. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat dapat meningkatkan hasil dan kualitas hidup bagi individu dengan kanker kandung kemih sel non-urotelial. 6. Perawatan lanjutan dan pemantauan. Kunjungan tindak lanjut rutin dengan penyedia layanan kesehatan penting untuk memantau respons terhadap pengobatan, mendeteksi kemungkinan kekambuhan atau progresi kanker, dan mengelola efek samping potensial dari pengobatan. Pemantauan jangka panjang penting untuk memastikan intervensi dini dalam kasus kekambuhan kanker.